Tapi cuma suara napas yang terdengar, kayak meraung kesakitan gitu. Setelah itu, saya angkat istri saya itu ke teras rumah. Saya teriak-teriak minta tolong di situ, anak saya diam aja. Diam dia. Setelah itu, saya coba telepon teman, gak ada yang ngangkat. Saya kan tinggalnya di ladang nih, jadi memang sih nggak terlalu jauh dari perkampungan pemukiman warga. Jadi terpaksalah saya tinggalkan anak saya taruh anak saya itu di samping bundanya. Lalu saya pergi minta pertolongan sama warga. Dan alhamdulillah warga pada datang banyak, rame. Terus dipanggillah bidan. Ini nggak bisa lagi dibilang bidan. Ini harus langsung ke rumah sakit jantung. Itu dibilangnya. Lalu singkat cerita, kita larikanlah ke rumah sakit itu. Kurang lebih sekitar jam 8:30 pagi, nyampe lah di rumah sakit. Belum nyampe, 8:30 belum nyampe pagi. Setelah itu dia dapat pertolongan dari dokter. Sudah jauh lah perubahan. Saya pun udah senang gitu. Udah nggak merasa terlalu takut gitu dengan melihat kondisinya. Jadi singkat cerita, kami udah bercerita-cerita. Dan tangan saya ini nggak mau dia melepaskannya ketika dia itu di rumah sakit, nggak mau. Seakan-akan rupanya dia bilang, abang tuh jangan pergi, aku mau pergi. Mungkin seperti itu. Saya di rumah sakit itu cuma berdua sama istri saya, nggak ada keluarga. Keluarga saya jauh semua dari sini. Saya tinggalnya di Kota Pekanbaru. Kalau asli saya itu Sumatera Barat. Jadi selepas itu, dek, abang makan deh, abang lapar. Soalnya abang saya tuh belum makan dari pagi, belum makan dari pagi, belum makan apa-apa. Ini sudah ada jam 3:30 asar. Jadi, tapi karena saking laparnya, itulah kesalahan saya yang sangat saya sesali. Saking laparnya, pas istri saya lihat tidur, saya pergi sebentar beli nasi keluar. Soalnya kan di depan rumah sakit kan banyak yang jual nasi. Saya beli, saya bungkus, terus saya bawa. Pas saya udah nyampe di rumah sakit lagi, dia udah sadar, udah bangun dari tidurnya gitu. Jadi kami cerita-cerita. Terus dia bilang, abang makan aja dulu bang, biar aku tengokin. Itu yang dibilangnya. Terus masih sempat ku candai gini, bunda hari ini belum ada senyum belum tuh ayah. Saya bilang kayak gitu. Lalu dia senyum. Terus saya lanjutin makan. Terus kami cerita-cerita lagi. Dia langsung pegang tangan aku gini, nggak mau lepas. Nggak mau dia melepaskan tanganku, nggak mau. Tiba-tiba dia bilang, bang sesak bang, nggak bisa napas, bilang. Ditengoknya aku sekali, habis itu udah nggak ada. Langsung saya itu teriak minta tolong sama dokter. Dokter pada datang. Memang sih saya akui dokternya bagus. Itu sempat udah ditekan-tekan, udah ada alat bantu dari mulut langsung pakai selang biar bisa napas, udah nggak bisa. Ya Allah. Tapi alhamdulillah ya Allah. Apa permintaan istri saya itu dulu pernah dibilang gini, bang, nanti kalau aku meninggal jadi pangkuan abang. Kalau bisa bang, mudah-mudahanlah permintaanku sama Allah. Kalau bukan malam Jumat, hari Jumat. Dibilangnya. Terus selepas saya mandi, bilang. Dan nanti bang, dia kan kadang manggil abang, kadang manggil ayah gitu.
Nanti bang, kalau aku udah dimandikan, baru dibuka hijabku bang ya. Jangan pernah dibuka hijabku bang, sekalipun aku udah meninggal. Cuma abang yang bisa menjaga nanti. Kalau aku nanti udah meninggal, aku nggak tahu apa-apa lagi bang. Cuma abang yang melihat. Alhamdulillah itu kulaksanakan semua yang dibilangnya. Setelah meninggal dia pun gak kubolehkan dokternya itu membuka hijabnya. Gak kubolehkan. Karena mereka kan ngikat nih pakai apa? Pakai kain dari ini ke atas itu ke kepala. Biar saya ngikat, saya bilang jangan dibuka hijab istriku. Itu yang ku bilang. Karena itu pesan istriku, cuma abang yang boleh melihat aku bang seperti apa, dia bilangnya. Jadi permintaan dia itu kuturuti semua. Karena dia bilang, nanti bang kalau aku dimandikan, pas di tempat pemandian jenazah, disitulah bang buka hijabku. Abang yang buka ya. Abang yang buka bang hijabku, bilang ya. Disitulah orang tahu bagaimana istri saya nggak pakai hijab, ya Allah. Nanti bang, setelah aku dimandikan, nanti abang sisir rambutku bang. Tapi abang tuh pakai alas, bilangnya. Itu ku sisir rambutnya. Dan seandainya bang nanti ada rambut saya rontok, masukkan bang, masukkan lagi ke dalam bang. Dan yang terakhir ada permintaannya sama saya. Setelah nanti saya dikafani, sebelum wajah saya ditutup, nanti abang alas tolong cium keningku sekali bang, bilang ya. Ya Allah. Itu teman-teman, anak saya gak nangis loh. Melihat bundanya seperti itu, udah pergi gak menangis. Tapi terdiam. Terdiam menunduk dia. Dipanggil orang pun gak mau. Itu saya letakkan di samping bundanya. Dipeluknya bundanya di situ. Tapi gak menangis. Padahal dia tuh masih menyusu, masih nyusu ASI. Gak menangis loh teman-teman, enggak. Jadi hargailah pasangan teman-teman selagi masih ada. Jangan sampai sudah tidak ada teman-teman. Gak ada gunanya menyesalinya nanti, gak ada. Hargailah suami pasangan, suami atau istrinya. Sejelek-jelek apapun hargailah selagi masih ada. Selagi masih ada, hargailah. Ya maaf teman-teman, saya cerita seperti ini. Memang saya tahu yang paling baik itu mengadu hanya sama Allah, saya tahu. Tapi saya hanya manusia biasa. Di sini teman-teman, keluarga saya pun gak ada teman-teman, saya di perantau. Yang menguatkan hati saya itu di sini cuma anak saya. Yang menyemangati saya ada saya cuma anak saya yang kecil yang baru 2 tahun. Bayangkan teman-teman, saya hanya bekerja di sini seorang petani. Itu pun saya sekarang, untuk sekarang ini saya bekerja itu cuma sebentar. Pas anak saya lagi tidur, itu saya tinggal terpaksa. Gimana lagi teman-teman? Hidup harus dilanjutkan. Apalagi dengan melihat anak saya seperti itu. Apalagi dulu tekad kami sama bundanya, anak kami itu mudah-mudahan menjadi penghafal Al-Quran. Itulah permintaan bundanya. Dan ada satu hal lagi yang saya ingat.
Sebelum kepergian bundanya, beberapa bulan sebelumnya itu pernah bilang gini, "Nak, gimana lah nanti nasibmu nak kalau bunda gak ada?" Dia bilang. Apalagi dengan melihat anak saya seperti ini, yang masih kecil seperti ini, itu sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Yang saya takutkan itu saya tidak bisa mengajari anak saya seperti ibunya mengajari dia. Itu yang saya khawatirkan. Ya maaf ya teman-teman, saya ini bercerita seperti ini setidaknya bisalah untuk meluangkan perasaan saya. Saya harap teman-teman mengerti. Tapi ingat teman-teman, sebelum kita kehilangan seseorang yang kita cintai, maka hargailah dia seperti apapun dia. Baik orang tua kita atau siapapun, tolong hargai selagi masih bisa berbicara. Jangan sampai kita cuma hanya minta maaf, menyesali ketika dia sudah tidak ada. Itu gak ada gunanya. Hargailah dia selagi ada. Hargai. Udah teman-teman, itulah luapan hati saya. Semoga mudah-mudahan saya bisa agak merasa lega sedikit. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.